Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi podcast on IMTV. Kali ini saya Agung Cahyono kembali menemani Anda di podcast on IMTV, dan kami ingatkan acara ini bisa Anda simak di TV digital Anda di rumah. Jika siang, Anda menyaksikan siang hari pukul 1 siang, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jika Anda berkesempatan nonton di malam hari, Anda bisa menyimak di podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda ketinggalan menonton di TV di rumah, Anda bisa menyimak di YouTube-nya IMTV di IMTV Jawa Tengah. Nah, kali ini masih hangat ya suasana pilkada, sehangat cuaca di Kota Semarang yang agak hot-hot gimana gitu ya. Dan kali ini tamu-tamu kita beberapa episode belakangan ini akan menghadirkan tokoh-tokoh ormas, tokoh politik, ataupun tokoh-tokoh dari parpol. Kali ini ada yang spesial. Ini sudah, IMTV sudah seperti rumahnya sendiri. Langsung saja kita perkenalkan Mas Rosigin Subastian BD. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Mas BD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kesekian kalinya kita berdiskusi yang tak henti-hentinya untuk mencerdaskan masyarakat. Amin, amin. Dan pemirsa, kali ini kita akan mengulik karena kenapa beliau hadir di sini. Ini penting karena saya terkejut karena teman saya, senior saya ya bilang, saya katakan dia suhu saya di ormas gitu kira-kira. Kemarin mendaftar untuk sebagai calon wakil wali kota ya Pak? Calon wali kota apa wakil? Wakil. Ya, kemarin sempat mengambil formulir mendaftar sebagai calon wakil wali kota dari sebuah partai besar, PDIP Perjuangan, bersama dengan rekan ormas juga, Mas Jumai. Kira-kira begitu. Nah, maka kita hadirkan di sini Pak Rosigin sebagai ketua ormas WJI Jawa Tengah, sebagai ketua ormas Papda Kota Semarang, sebagai wirausahawan dan wirausaha katakanlah begitu. Mengapa memutuskan untuk mengambil formulir calon wakil wali kota? Apa yang dalam benak Pak Pidi? Bisa dijelaskan. Ya. Pemirsa mungkin mau tahu ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa IMTV di mana Anda berada. Tentunya Anda tidak bosan-bosan untuk melihat kami di acara podcast on IMTV. MTV ya. Jadi gini Mas Agung. Ini jujur loh ya. Dari hati atau? Dari hati. Ya. Harus dari hati. Ya. Jadi gini Mas Agung. Melihat perkembangan di Kota Semarang ini khususnya ini, kita langsung aja Mas Agung. Jadi kita langsung aja ke titik yang mau saya sampaikan. Siap. Saya ini kan terlahir di daerah pinggiran. Berulang-ulang kali. Sebut saja Tambak Loro. Ya, di Pantura, di Tambak Loro. Ya. Di sana kan masih banyak PR, kegiatan-kegiatan terutama pembangunan di Kota Semarang ini belum terselesaikan. Belum merata. Ya dibilang belum merata ya juga bisa, karena ini kan masih tahap pembangunan. Nah, di situ banyak sekali masalah-masalah tentunya di infrastruktur ya, kayak banjir, rob dan sebagainya. Lah, ini saya terketuk hati saya. Tadi kan Mas Agung suruh jujur ya. Jujur. Iya. Dari hati saya. Calon wali kota harus jujur. Wah. Jadi saya tuh pengen khususnya di daerah Pantura itu bisa semua kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan pembangunan itu bisa segera terselesaikan. Karena gini Mas Agung, setiap kali ada kegiatan pekerjaan, entah itu dampaknya dengan banjir rob, itu kemacetan pasti itu tidak bisa dihindarkan. Bahkan apalagi ini ada pembangunan jembatan di daerah Sayung, itu macetnya itu sampai di Kaligawi mungkin sampai di Pantura Tambak Loro ya, itu sudah mulai macet. Nah, makanya dari hati saya tuh cobalah tak ikut-ikut ambil formulir calon wakil wali kota kan gitu. Kalau boleh tahu, ya. Kalau boleh tahu sudah dikembalikan belum formulirnya? Nah, untuk mengembalikan, jadi gini Mas, kemarin kebetulan kita kan ada kumpul-kumpul di internal pengurus ormas sendiri. Ormas, jadi beberapa ormas lah
kita tidak usah sebut semuanya karena ini kan internal. Jadi omong-omong, terus ada 2 nama ini. Mas Jumai dan Mas BD. Ya, kebetulan Pak Ketua kita kan juga saya lihat ya mampulah untuk nantinya untuk jadi pemimpin di Kota Semarang lah, Mas. Dengan berbagai pengalaman dan latar belakang. Kita ngomong ada 4 sampai 6 orang, yaudah ayo kita ambil formulir kan gitu. Nah, di situ terjadilah pengambilan formulir sekaligus 2 kan gitu kemarin. 2 tokoh, saya dan Pak AM Jumai. Nah, terus kita ambil, kebetulan teman-teman media juga sudah tahu. Lah, menjawab pertanyaan Mas Jagung tadi, dengan belum diisi jangan-jangan? Ya, kalau diisi sudah kemarin. Sudah diisi. Sudah diisi. Saya sudah diisi, terus saya pikir-pikir. Sholat istikharah dulu? Itu tentunya sudah. Sudah. Ya. Terus saya pikir-pikir, oh ternyata keberadaan saya 2 tokoh ormas ini bisa menjadikan kalau kita nggak katakanlah ngalah salah satu, kan berbagai ormas ini, Mas. Jadi kan ormas itu pada bingung, teman-teman ormas. Terpecah belah. Iya, kok tokoh 2 ormas kok maju semua kan gitu. Mana yang kita pilih, mana yang kita dorong. Nah, maka dari itu tadi sekali lagi saya menjawab pertanyaan Mas Agung, untuk formulir insya Allah di akhir masa batas waktu untuk penyerahan formulir, kita pasti akan datang lagi ke DPC PDI Perjuangan. Siap. Jadi tunggu aja nanti kejutan yang lebih selanjutnya. Karena kalau ada lagu siapa yang memulai harus mengakhiri. Karena eman-eman ya sudah melakukan langkah awal harus dituntaskan, kira-kira begitu ya Pak ya. Makanya ada tahapan-tahapan Mas Agung untuk di internal kita. Jadi kita tidak sembrono, tidak sembarangan, kita asal ambil tidak, tentunya. Pak, mungkin masyarakat ingin tahu, Pak, formulir itu yang harus diisi apa, kemudian kalau mau maju itu syarat-syarat yang harus dilengkapi apa sih kalau seorang harus menjadi calon wali kota atau wakil di sebuah partai itu kemarin, dari pengalaman kemarin? Sulit nggak syaratnya yang harus dilengkapi itu, administratifnya? Saya lihat kemarin tidak ya Mas Agung. Tidak, gampang ya? Gampang, cuma ya nama, alamat. Terus kalau internal partai ya suruh ngisi kegiatan di kepartaiannya mereka. Tapi kalau untuk pengusaha ya untuk yang umum ya mudah Mas Agung. Berarti cuma nanti yang berat kan niatnya. Berarti nanti kita tunggu Pak. Jadi saat sama teman akhir bagaimana ceritanya? Ini kan belum titik, masih koma ya. Ini masih koma, nanti ada kelanjutannya. Mas BD ini langkahnya seperti apa? Ya tentunya saya sama Pak Jumai berharap dari tokoh ormas, entah itu nanti siapa aja yang ikut mendaftar, ya tentunya bisa dilirik dari beberapa partai politik, Mas. Saya mau menyampaikan begini Pak, di dalam politik ini kan biasanya dinamikanya 1 detik kadang bisa berubah gitu Pak ya, sangat cair dan dinamikanya sangat fleksibel. Dimungkinkan nggak dengan dinamika seperti itu nantinya misalkan katakanlah berdua ini harus rela mendukung salah satu calon misalkan, atau karena dinamika politik yang terjadi harus berkoalisi dan tetap kekeh maju, atau gimana? Paling tidak Pak BD sudah ada renungan, gambarannya A, B, C, D, E. Nah ini bisa dibocorin dikit-dikit lah ya. Dikit aja Mas. Ya dikit aja nanti biar rahasia kan. Tadi sudah tak sampaikan bahwasanya kita internal itu masih ada 2 kali pertemuan. Kalau nggak salah nanti malam kita juga kita ketemu ini tidak cuma 3 sampai 4 orang, tapi perwakilan dari beberapa unsur ormas, beberapa unsur agama. Malam ini nanti. Jadi nanti kita kerucutkan tentunya dengan rahasia kita nanti. Tapi saya bangga dan berharap sih ada teman-teman dari tokoh ormas, entah itu keagamaan atau ormas tempat bernaungnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah, FKSB atau dari ormas FCG, ada yang bisa paling tidak berperan memang.
supaya bisa memberikan warna begitu kira-kira, Pak. Betul. Kalau melihat warna hari ini, tokoh-tokoh yang muncul gitu ya, Pak ya. Ini kan sebenarnya ya sebut saja ada incumbent wali kota, ada Pak Sekda Kota Semarang, ada Mas Yoyo Sukawi, ada siapa lagi, Mas Arnas yang kemarin ngambil juga. Kemudian ada Pak Adi Setiawan dan pengusaha-pengusaha lain, ada Bu Dewi Budiarjo. Ini tokoh-tokoh terbaik Kota Semarang kira-kira, ada Pak Jumai dan Mas Bedi. Punya basis massa real. Ini harapan dari dalam hati untuk Pilwalkot ke depan seperti apa ini? Jujur lagi nih. Jujur lagi. Aduh. Jujur harus. Ya, semua itu orang hebat semua, Mas. Iya. Mulai dari incumbent ya, dari Bu Ita, ya sudah dilihat lah bagaimana keberhasilannya beliau. Iya. Dari Pak Iswar juga bisa dilihat. Terus dari ada Mas Arnas tadi, Mas Yoyo ya, Mas Yoyo Sukawi. Kebetulan beliau juga sebagai sudah 2 periode ya menjabat di DPR RI. Ya. Tentunya sudah tidak dilakukan lagi untuk kepemimpinannya. Nah, saya menanggapi Mas Agung tadi, tentunya dengan adanya tokoh-tokoh yang sudah berani mendaftarkan dan ikut maju di Pilwalkot, tentunya beliau sudah memikirkan matang. Matang, tentunya beliau juga sudah punya basis-basisnya dan dia juga sudah menyiapkan secara tentunya all out lah kan gitu. Nah, saya pribadi dan Pak Jumai karena saya merasa terpanggil dalam hati sebagai warga Kota dari Semarang. Sebagai warga kan berhak toh Mas, berhak untuk dipilih dan memilih kan gitu. Betul. Nah, makanya ya nggak ada salahnya kita coba-coba ikut meramaikan tadi yang berperan saya sampaikan, untuk berperan Semarang lebih baik. Ya, karena di situ biarpun nanti dari partai sudah merekomendasikan salah satu calon yang ditentukan oleh para partai politik, kan nggak mungkin nih partai politik memakan banyak rekomendasi, kan cuma satu toh Mas Agung, wali kota dan wakil wali kota. Misal saya pribadi tidak terpilih dan tidak dapat rekomendasi, ya harus legowo kan gitu. Karena tapi niat baik saya untuk ikut berkiprah di kegiatan sosial terutama di Kota Semarang tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Never ending. Betul, karena gini Mas Agung. Ibarat ingin mensejahterakan masyarakat tidak harus jadi wali kota dan wakil wali kota. Setuju, kan? Luar biasa. Kita tahan di situ dulu. Gitu, untuk mensejahterakan masyarakat tidak harus dari menjadi pejabat wali kota atau wakil wali kota. Tetap di podcast On IMTV, sesaat lagi kami segera kembali. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari siang top, rasanya pasti top. Baik pemirsa, kembali lagi di podcast On IMTV. Ya, ini ada yang nonton, ada 2.000 orang di studio. Baik pemirsa, kali ini masih bersama tokoh ormas di Jawa Tengah, yakni Ketua BCI Jawa Tengah dan Papda Kota Semarang, Bapak Rozikin Sebastian Bedi, atau dipanggil Mas Bedi. Beliau sudah mengambil, ya bagi yang telat menyaksikan acara ini tadi, di awal saya menyampaikan beliau ini mengambil formulir untuk pendaftaran sebagai calon wakil wali kota di PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk apa? Tadi tujuannya beliau ingin memberikan sumbangsih, memberikan pikiran dan tenaga untuk turut berpartisipasi membangun Kota Semarang agar lebih baik, wabil khusus di daerah beliau, kelahiran beliau di daerah Pantura gitu Pak ya, supaya pembangunan bisa lebih baik dan merata. Tadi sudah disebutkan nama-nama tokoh-tokoh Semarang yang baik. Ada Pak Marmo, ada Bu Ita, ada Mas Arnas, ada Pak Sekda,
ada siapa lagi, banyak Mas Jumai, ada kalau beliau mungkin sungkan menyebut dirinya sendiri, saya sebut ada Mas BD. Nah, sekarang Pak Mas BD tentu punya selama berkiprah di Ormas atau menjadi tokoh masyarakat, punya fatsun atau punya guidance karakter pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Bisa dengan karakter Jawa, karakter ketimuran, atau karakter ke-Eropa-Eropaan, boleh, monggo. Seperti apa sih pemimpin dalam benak Mas BD yang diharapkan di Kota Semarang? Ya, tentunya karakter yang mungkin saya menurut saya pribadi itu yang paling penting itu adalah mudah bergaul dulu, Mas. Mudah bergaul, berarti dia humble. Iya, humble. Adaptasi bisa mudah ya. Betul, mudah bergaul. Tentunya dengan diimbangi sifat yang rendah hati. Sebentar, memang ada tokoh yang nggak mudah bergaul, Mas? Saya kira dia hanya di tataran elit aja bergaulnya, ke masyarakatnya kurang gitu, ada ya? Tentunya ada, Mas Agung. Ada ya? Ada, cuma kan kita nggak sebut apa itu namanya, perorangan. Jangan gitu. disebut nama. Itu tadi tentunya sering mudah bergaul, rendah hati, humble, dan tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang mereka punya bisa untuk mengetuk hati para masyarakat di Kota Semarang untuk bisa memilih beliau-beliau yang mencalonkan, kan gitu. Jadi ini bisa generasi tua, bisa generasi muda. Iya, betul. Bisa. Saya lihat tokoh-tokoh tadi yang sudah disebut oleh Mas Agung, ada Pak Marmo, ada Pak Sekda, ada Bu Ita, ada Mas Arnas. Itu Pak Jumai itu selalu mereka bersatu itu bisa berkombinasi, bisa membuat Semarang lebih hebat, Mas, kan itu. Karena saya lihat ya, ini dari tokoh muda, dari Mas Arnas. Dia menjabat beberapa ketua organisasi, ada Kadin, ada Basnas, ada macam-macam. Ya. Beliau juga, saya kira juga baik di kalangan pemuda dan muda bergaul, itu Mas Arnas. Terus ada Pak Iswar. Pak Iswar saya kenal betul beliau. Zaman dulu masih dia menjabat sebagai salah satu staf di PU ya, di PU. Beliau ya sahabat baik. Saya lihat beliau kalau ditelepon juga sering tidak diangkat, pasti diangkat, kan gitu. Di WA kadang balasnya agak lama, tapi akhirnya juga balas kan gitu. Diminta tolong, dia langsung nanggepi dan alhamdulillah terrealisasi. Contoh waktu dulu saya pernah minta bantuan lewat telepon, dia langsung tanggap, terrealisasi. Berarti saya bisa sedikit menyimpulkan Mas BD ini mengenal dekat tokoh-tokoh yang ada. Tadi Mas Arnas sudah pernah bersinggungan dan punya pengalaman berhubungan. Kemudian Pak Sekda. Kemudian Mbak Ita sudah pernah berhubungan secara kerjasama gitu atau gimana? Pengalaman bekerja sama? Ada? Kalau sama Mbak Ita kan agak canggung, Mas. Canggung. Beliau kan karena saat ini kan wali kota ya. Tapi sebetulnya saya juga pernah mendukung beliau. Tapi lewatnya kan dulu dari Bu Tia ya. Tidak apa-apa kita sebut ya. Jadi saya kenal Bu Ita itu dari Ibu Tia dulu kan gitu. Kemudian kalau Mas Yoyo kita ketahui PSIS. Kalau Mas Yoyo sahabat lama, Mas. Zaman waktu di dia pegang sampai sekarang kan masih pegang PSS itu, Mas. Artinya gini, saya tuh mau mengatakan begini sebenarnya. Mas BD ini kan berarti bergaul dengan semua calon itu. Berarti karakter pemimpin yang pertama tadi ada di Mas BD juga, mudah bergaul dan humble, kira-kira begitu ya. Kalau saya simpulkan, mungkin pemirsa juga bisa menyimpulkan. Terus ada Mas Jumai, gimana? Sering berhubungan pasti kalau di Ormas. Ya kalau Pak Jumai kan kebetulan saya tuh satu wadah, di Ormas kan satu wadah ini. Kebetulan beliau kan ketua FKSB. Saya juga masuk di pengurusan bidang penantan lembaga, termasuk Mas Agung juga kan gitu. Saya melihat beliau baik dan sering mengadem ke suasana yang kita rodok berbau keras, beliau yang bisa mengademkan. Nah, maka dari itu kan tidak ada salahnya sebagai rekan ormas untuk mendorong beliau kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Yang tadi humble, mudah bergaul. Berikutnya tadi apa? Rendah hati. Rendah hati.
Rendah hati berarti tidak sombong. Betul. Kemudian ada lagi, Pak? Tentunya dengan karakter yang Semarang yang seperti ini kota provinsi begitu, ibu kota provinsi, ya, butuh tegas itu penting ya. Tapi jangan terlalu ketegasan gitu. Karena ini ada rasa Jawanya gitu ya. Iya. Ini mimpin cita rasa dengan rasa kalau di Jawa gitu katanya ya. Apalagi Semarang ini kan sudah terbilang kondusif lah, Mas, aman dari segi apapun aman ya. Tinggal kita butuh mengademkan suasana aja. Nanti harapan saya juga bisa berkolaborasi tahun-tahun nantinya antara untuk kalau keagamaan antara NU dan Muhammadiyah, bisa juga di kalangan nasionalis ada tokoh ormas dan tokoh partai, kan gitu Mas. Kan saya harap bisa bersinambungan di antara tokoh ormas dan tokoh partai bisa bersatu kan gitu. Bekerja sama. Ya, bekerjasama. Ditambah dengan tokoh-tokoh agama. Gitu. Nah, Mas BD, ini kan tentu Mas BD, Mas Jumai, teman-teman ormas yang mengambil formulir dan berkeinginan maju kontestasi itu punya visi misi kira-kira. Nah, visi misi apa yang akan diangkat ketika nanti menang gitu kira-kira? Ya jangan jauh-jauh lah, jangan visi misi, cita-cita ya. Saya ganti dulu. Cita-cita, nanti visi misi itu biasanya untuk debat pilkada. Cita-cita gitu ya. Dan cita-cita itu barangkali bisa diadopsi ketika ada siapapun itu nanti yang memimpin di Semarang ini, apa yang mungkin akan diusung sendiri atau mungkin itu bisa diadopsi, silahkan diadopsi calon-calon yang lain. Apa kira-kira untuk Semarang? Ya tentunya kalau visi dan misi kan ini nantinya sifatnya rahasia. Nanti kalau kita sudah mengembalikan formulir, kita nanti dipanggil sama ke partai politik yang mengusung, nanti baru kita sampaikan. Tapi yang jelas kita sudah menyiapkan visi dan misi kita. Cita-cita besarnya. Ya kalau untuk angan-angan, tadi kan Mas Agung. Angan-angan. Ya, anggapnya angan-angan lah. Kan. Kepinginan. Ya, angan-angan tentunya semua warga kota Semarang itu menginginkan kota Semarang satu lebih maju lagi, lebih hebat lagi, terutama masyarakatnya lebih sejahtera lagi. Nah, ini yang Pak, penting. Di media hari ini kuliah itu mahal. Iya. Pendidikan kuliah itu mahal, masih mahal karena UKT-nya katanya tinggi. Apakah itu nanti akan diperjuangkan? Itu termasuk Mas Agung, termasuk. Kemarin saya sudah diskusi sama teman-teman termasuk Pak AM Jumai dan tokoh-tokoh akademisi dari bidang pendidikan, terutama yang pendidikan tinggi, terutama kayak kuliah itu sangat-sangat kita perhatikan. Ya. Gitu, Mas. Baik. Nah, ini udah memasuki sesi terakhir, kurang beberapa menit, 1-2 menit. Saya mau memberikan pertanyaan cepat ini, Mas. Aduh, bahaya ini. Siap-siap? Are you ready? Lari atau sini dulu? Mas Rozikin Subastian BD. Iya. Saya mau tanya, yang pertama, jika incumbent maju lagi, kira-kira menurut jenengan menang atau kalah? Boleh dijawab, boleh tidak, boleh sholat istikharah. Ya, ini kan politik dinamis. Dinamis ya. Saat berubah. Kalau itu nanti saya tak tanya dulu yang di atas. Berdoa dulu ya. Okay. Baik, pertanyaan yang kedua. Dalam benak Mas BD, sebutkan 3 nama yang ada dalam benak Mas BD yang berpotensi untuk memenangi kontestasi Pilwalkot Semarang. Kira-kira siapa aja? Boleh nyebut diri sendiri, boleh orang lain. Boleh 4, boleh 4. Wali kota atau wakil wali kota? Wali kota dulu. Wali kota dulu ya. Kalau wali kota saat ini kan memang yang maju ada 4 atau 5 ya itu ya. Saya malah lebih condong kalau ke tokoh muda. Tokoh muda kan Mas Agung bisa tahu lah siapa yang tokoh muda itu. Saya bantu menyebut. Tidak apa-apa. Mas Jumai, Mas Arnas. Iya, salah satunya juga Mas Arnas dan Mas AM Jumai. Kurang 2. Mungkin bisa Mas Yoyo. Oke, Mas Yoyo. Satu lagi. Satu lagi. Sholat istikharah dulu atau? Langsung aja. Bisa juga Pak Isbar. Pak Isbar. Ya, Oke, baik. Kita tutup di sini. Ya. Ada harapan ke masyarakat Kota Semarang? Ya, harapan untuk warga Kota Semarang tentunya, ayo mari kita sambut pilkada ini dengan demokrasi dengan terutama dengan happy, gembira, ya? Suka, sama duka, kita sama suka. Mari kita sukseskan pilkada tentunya dengan aman dan tertib. Gitu. Ya, luar biasa. Ini Mas Rozikin Subastian BD, tokoh masyarakat atau ormas Jawa Tengah. Baik pemirsa, demikian tadi 30 menit sudah
kami menemani Anda di podcast on IMTV. Saya ingatkan kembali, Anda bisa menyimak podcast on IMTV ini setiap hari Senin sampai Minggu. Ya, jadi ketinggalan hari Senin bisa Selasa, nonton di Rabu atau hari Minggunya. Di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan ditayang ulang di siang harinya di setiap hari Senin sampai Minggu di jam 13.00 atau jam 1 siang. Saya Agung Cahyono dan kru yang bertugas serta Mas BD undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya.